Haleluya. Shalom saudara, apa kabar? Siap diberkati, amin. Dimanapun kita berada, saya percaya Tuhan begitu baik, selalu memberkati, selalu melindungi, selalu menyertai kita yang berseru berharap kepada Dia. Siap diberkati, itu kan kepala sebelum kita menikmati firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kesempatan ini kami boleh datang kembali untuk boleh bersama-sama menikmati firman-Mu. Persiapkan hati setiap kami, urapi hamba-Mu Tuhan, untuk urusan kuasa karang-Mu. Berkati setiap kami yang dimanapun mereka berada Tuhan, jemaat-Mu, siapapun yang mendengarkan dan mereka percaya, mereka pulang diberkati, mereka dimana mereka dilawat Allah dengan luar biasa. Silakan mau dalam tangan-Mu, karena Yesus kami siapkan hati kami. Semua yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Haleluya. Buka bersama dengan saya firman Tuhan. Buka bersama dengan saya firman Tuhan. Filipi 1 ayat 6. Ya, Filipi 1 ayat 6. Filipi 1 ayat 6. Saya tunggu sampai semua menemukannya. Filipi 1 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaannya yang baik di antara kamu akan meneruskan sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Apa saudara? Aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu. Ia yang memulai pekerjaan baik di antara kamu, akan meneruskan sampai pada akhir, yaitu pada hari Kristus. Saudara, kalau saja kita mengerti ayat ini saja, kalau saja kita mengerti ayat sini saja, kita tidak mudah akan khawatir, kita tidak akan mudah untuk putus asa. Kenapa? Karena kita tahu Dia yang memulai, Dia juga yang mengakhiri. Apapun yang terjadi, asal kita percaya, memegang prinsip ini, kita akan yakin, kita akan percaya, kita tidak mudah putus asa. Firman Tuhan pada kesempatan ini, judulnya adalah jangan putus asa. Amin. Jangan putus asa. Dia yang memulai yang baik. Ada jemaat Tuhan yang bertanya seperti ini, Pak, bagaimana kita tahu itu baik daripada Tuhan? Itu baik bukan daripada Tuhan, Pak. Kadang-kadang kan kita kan suka rancu, Pak. Saudara, benar, baik belum tentu benar, tapi yang benar itu pasti baik. Contohnya seperti ini, saudara. Kalau saudara dapat uang, ya itu kan baik, tapi belum tentu itu dari Tuhan. Kalau saudara mendapat kesembuhan, itu baik, tapi belum tentu itu dari Tuhan. Bisa alternatif yang lain pun ada. Jadi bagaimana kita bisa membedakan bahwa yang baik daripada Tuhan? Saudara, itu kita bisa membedakan adalah caranya. Waktu saudara sakit parah, kemudian datang kepada seseorang dan kesembuhan terjadi. Kalau sejauh orang itu sejauh kita datang bukan kepada Tuhan, kepada Allah-Allah yang lain, saudara, ini bukan daripada Tuhan. Pak, kita kan pergi, kita manfaatkan setan, kuasa kegelapan, dukun, Pak, untuk kepentingan diri kita aja, Pak. Kita datang kepada setan, sehat, sembuh, dan sudah sembuh, baru kita kembali kepada Tuhan Yesus. Saudara, maaf, setan iblis itu licik, saudara. Saudara datang kepada Dia, saudara, faktor yang pertama sama seperti kepada Tuhan Yesus. Saudara percaya atau tidak? Saudara percaya datang kepada kuasa kegelapan, dukun, segala macam, saudara kesembuhan terjadi, mujizat terjadi. Tapi saudara kan harus percaya dulu. Siapapun yang percaya kepada siapapun, dia akan menjadi hambanya. Jadi kalau saudara sudah datang kepada setan, kuasa kegelapan, dukun, paranormal, dan segala hal yang berbau mistik seperti itu, dan kesembuhan terjadi, dan berkat terjadi, utang lunas, saudara, tanpa saudara sadari, saudara sudah komitmen, saudara sudah menyerahkan diri saudara kepada Dia, kepada mereka, kepada pribadi itu, yaitu setan. Jadi tanpa saudara sadari, saudara sudah menjadi hambanya. Pak, memang kenapa, Pak? Saudara, berkat Tuhan menjadi kaya raya, sesuatu yang tidak menambahinya. Artinya apa? Kalau kita disembuhkan, dipulihkan oleh selain daripada Allah, Dia akan menuntut segala sesuatu dengan saudara. Tidak memberikan segala sesuatu kepada kita dengan cuma-cuma, tapi kepada Tuhan
Tuhan memberi kita dengan cuma-cuma. Itu bedanya saudara. Dan kalau saudara sudah terikat dengan hal seperti itu, saudara tidak pernah akan kembali kepada Kristus. Begitu saudara punya masalah, saudara akan kembali lagi ke Dia. Saudara punya masalah, saudara akan kembali kepada Dia. Ini yang akan membuat saudara terikat, dan akhirnya kita tahu ujung-ujungnya kita kemana. Hari ini kita sama-sama siap diberkati. Amin. Jangan putus asa. Kenapa? Dia yang memulai sesuatu yang baik, dia juga yang akan akhirnya menyelesaikannya. Nah, apa sih yang baik? Apa yang baik yang sudah Dia lakukan buat saudara dan saya? Apa yang baik yang sudah Dia lakukan buat saudara dan saya? Saudara, Dia datang dari surga. Dia datang menjadi manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, Dia rela menderita. Dia rela melakukan segala sesuatu. Dia tidak terbatas menjadi terbatas. Dia yang kaya rela menjadi miskin. Dia yang tidak tertutup menjadi tertutup. Dia yang tidak berdosa menjadi berdosa. Hanya dengan satu tujuan, supaya saudara dan saya yang percaya tidak binasa, tapi dosamu diampuni, kau diselamatkan. Dia yang memulai semua inisiatif ini. Dia yang memulai semua inisiatif ini. Kenapa? Karena Dia mengasihi kita. Coba bayangkan, Dia sudah bayar begitu mahal dengan datang ke dalam dunia. Dia sudah membayar dengan mahal dengan kematian daripada Yesus. Bagaimana mungkin sih Dia tidak memberkati kita? Karena Tuhan tahu, saudara, kita yang namanya manusia, kita yang sudah ditebus, kita tuh masih meneruskan hidup kita di dunia ini. Kita harus punya rumah, kita harus punya pekerjaan. Kenapa? Karena dengan rumah, dengan pekerjaan kita mendapatkan uang, dengan uang kita beli rumah, dengan uang kita beli makan, dengan uang kita melakukan segala aktivitas. Dan Dia tahu itu semua. Manusia tidak makan, tidak minum, dia akan binasa, dia akan mati. Oleh karena itu, kita yang sudah diselamatkan, kita yang sudah ditebus dengan darah yang mahal, tidak mungkin Dia biarkan kita kembali kepada kebinasaan atau kematian. Kalau sampai seperti itu, untuk apa Dia bercap-cap, berlelah-lelah untuk datang menderita dan mati buat saudara saya? Kalau saja saudara ingat hal seperti ini, kita akan tidak mudah khawatir. Amin. Saudara, contohnya saudara piara burung, saudara piara ikan, saudara, waktu kau beli burung di pramuka, waktu kau beli ikan di pasar, begitu lunas terbayar, konsekuensinya kita yang punya tanggung jawab. Untuk apa? Untuk memeliharanya, untuk merawatnya, untuk menjaganya. Tidak mungkin kita beli burung di pramuka, tidak mungkin kita beli ikan di pasar, kemudian untuk kita terlantarkan dan akhirnya mati di sana. Tidak mungkin ada orang yang seperti itu. Saya beli ikan, saya memiliki ikan, saya akan rawat, saya beri makan pada waktu-waktu tertentu, saya bersihkan kolamnya, saya bersihkan filternya. Itu tugas, itu udah tanggung jawab saya. Itu dengan sendirinya itu sudah terjadi seperti itu. Tidak mungkin saya beli hanya untuk dibinasakan, untuk dibunuh. Tidak mungkin saya beli hanya untuk hal seperti itu. Kalau saja kita ingat hal seperti ini, kita tidak akan mudah khawatir. Ada amin? Matius 6 ayat 26. Firman-Nya berkata apa? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Saudara, lihat, burung-burung ada ciptaan Tuhan, kita ciptaan Tuhan. Burung-burung tidak pernah punya niatan untuk dia lahir, untuk dia ada di dunia. Tapi kalau sampai dia ada di dunia, itu tanggung jawab Tuhan untuk memelihara dia. Tidak pernah kita pikirkan bagaimana kita memberi dia makan. Tidak pernah kita bangun pagi melihat ada bangkai burung ada bertebaran di sekeliling rumah kita. Mereka semua terpelihara. Makanannya apa? Makannya di mana? Kemana dan bagaimana caranya? Kita tidak pernah tahu. Tapi itu sudah Tuhan atur sedemikian rupa. Dia yang membuat itu ada, dan Dia juga yang mengatur segala sesuatu sehingga itu burung makan. Tetapi begitu burung itu kita tangkap, burung itu kita ada dalam kandang, kalau ikan itu kita tangkap, kita taruh di dalam kolam, itu tanggung jawab saya.
Tapi selama itu lepas, itu tanggung jawab Allah. Saudara dan saya, kita ditangkap oleh Tuhan. Amin. Dan kita di sini dipelihara oleh Tuhan. Jangan pernah takut. Saudara, Dia yang memulai, Dia juga yang mengakhiri segala sesuatu. Saudara, yang membedakannya adalah, yang membedakan kalau pemeliharaan daripada Tuhan, Dia menyelesaikannya segala apa yang Dia rencanakan tanpa campur tangan daripada kita. Itu loh Tuhan luar biasa. Kita lihat contohnya. Saudara, kita lihat contohnya. Ayat Kejadian 37 ayat 5 sampai dengan 7. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya mereka, coba dengarkan bumi mimpi ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkas-berkasku tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkas-berkasku itu. Saudara, saya terlalu percaya ini adalah hal yang baik yang Tuhan berikan kepada Yusuf. Dia berikan mimpi bahwa dia akan menjadi orang yang luar biasa, punya power, sehingga saudara-saudaranya sujud menyembah kepada dia. Berkasnya disembah oleh berkas-berkas saudara-saudaranya. Bahkan diulang lagi mimpi ini di dalam ayat ke-9. Matahari dan bulan sujud menyembah kepada bintang. Matahari, bulan kok sujud kepada bintang? Maunya kan bintang sujud kepada matahari. Tapi matahari dan bulan, bintang 11 menyembah kepada bintangnya dia. Ini ditegaskan bahwa ini inisiatif Tuhan, bahwa Tuhan mau memakai Yusuf dengan luar biasa. Dia yang mengawali sesuatu yang baik. Loh, kalau dia sudah memulai sesuatu yang baik, saudara tinggal tunggu saja. Pak, kenyataannya Pak tidak seperti apa yang kita harapkan. Memang, tapi percayalah, ini cara daripada Tuhan. Yang kita lihat, hari lepas hari, bukan lebih baik, tetapi lebih jauh daripada mimpinya. Dia dijual oleh saudara-saudaranya. Tidak pernah kepikirkan kan? Ada saudara mau menjual daripada adiknya sendiri, saudara sendiri, darah daging. Satu darah sama mereka. Jadi budak. Difitnah oleh tante Pot. Masuk dalam penjara. Orang Yahudi. Budak. Penjara. Jangan harap bisa keluar. Itu yang kita berkata gini, ini rencana Tuhan yang baik luar biasa. Tetapi kenyataan tidak seperti apa yang kita harapkan. Bukan makin baik, bukan makin baik. Saudara percayalah. Kalau dia yang memulai segala sesuatu dan dia juga yang akan mengakhirinya. Dia yang memulai segala sesuatu dan dia juga yang akan melakukannya. Caranya Tuhan. Kita tidak pernah tahu. Endingnya kita tahu. Bagaimana saudara? Kita tahu hanya dalam 1 hari saja. Dipromosikan bahwa dia bisa menafsirkan mimpi. Dan melalui tafsiran mimpi itu, dia jadi orang kedua di Mesir. Amin. Cara Tuhan luar biasa. Di lembah yang kelam, di lembah yang gelap, di tempat di mana orang melupakannya, di tempat di mana orang bilang sudah tidak mungkin lagi, Tuhan sanggup hanya dalam ketikan seperti ini saja. Dia bangkit, dia langsung berkuasa, dia jadi orang terkenal. Dan sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan nubuatan, sesuai dengan mimpi, Yusuf jadi orang yang luar biasa. Amin. Yes, itulah Tuhan. Jadi sekarang ini, saudara ingat, Tuhan datang untuk menyelamatkan saudara dan saya. Apapun keadaan kita sekeliling. Kalau kita percaya, kita tidak pernah takut. Ingat, Daud pun seperti itu. Kalau saudara sempat 1 Samuel 16, kita baca lah 1 Samuel 16 ayat 1. 1 Samuel 16 ayat 1. Berfirman Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Telah kupilih seorang raja bagiku. Artinya apa? Daud tidak pernah mau dan berniat. Mimpi pun dia tidak pernah untuk bisa menjadi raja. Ini inisiatif daripada Tuhan. Dia dipilih menjadi raja untuk menggantikan Saul. Yes, ini awal yang baik yang Tuhan siapkan untuk Daud. Tapi kenyataannya kita lihat.
Kenyataan yang kita lihat, 13 tahun dia dikejar-kejar seperti seorang pembunuh, seorang pengkhianat, seperti orang perampok. 13 tahun. Saudara, percayalah, Tuhan tahu dengan baik. Sebagaimana Yusuf, Tuhan menyertai dia. Tuhan memberkati dia. Tapi Tuhan belum waktunya untuk menjawab doanya dia. Karena apa? Waktu daripada Tuhan, dia yang tentukan. Keadaan tidak pernah akan bisa menguasai waktunya daripada Tuhan. Keadaan tidak pernah akan bisa menghambat rencana daripada Allah. Tuhan tahu, Tuhan mengerti. Oleh karena itu saudara, siapapun kita di tempat ini, halo saudara, jangan pernah putus asa, amin. Jangan pernah putus asa. Kalau doa-doa kita belum dijawab, jangan pernah putus asa. Yang kita ingatkan pada diri kita selalu adalah, Dia tidak pernah terlambat. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Dia tidak pernah jauh dari kita. Dia yang memulai membuat kita ada di tempat ini. Dan dia juga yang akan menyertai saudara dan saya. Apapun masalahmu, apapun kondisimu, ekonomimu, keuanganmu, pekerjaanmu, kesehatanmu, apapun itu, percayalah, Dia menyertai kita. Tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapak. Keadaan membuat kami seringkali putus asa. Tapi hari ini firman-Mu berkata, jangan pernah putus asa. Karena Tuhan yang memulai segala sesuatu, dan dia juga akan menyelesaikan sampai dengan akhirnya. Dan dia juga yang akan ada di sana menyelesaikan semua apa yang dia berikan buat setiap saudara dan saya. Berikan jemaatku kekuatan Tuhan. Kalau di antara mereka ada yang putus asa, mereka ada yang takut dan khawatir, cemas apapun Tuhan, biar penyertaan-Mu senantiasa menopang mereka, mengingatkan mereka, menguatkan mereka, sehingga mereka senantiasa terus berpaut kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapak, memberkati senantiasa pemerintah kami Indonesia, negara kami Tuhan, Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Dokter, Suster, semua jajaran sampai yang teranda, tutup bungkus negara kami dengan kuasa darah-Mu. Lindungi, jaga senantiasa, pulihkan ekonomi, nama Tuhan dimuliakan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan saudara. Sampai jumpa dalam sesi akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Shalom.